taala untuk bisa memulai menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam rumahnya dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seorang mukmin, mereka senantiasa memperbaharui hatinya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Hendaklah kalian senantiasa bertanya bagaimana keadaan hati kalian. Karena hati itu, ikhwatul Islam, disebut dengan hati, bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu adalah sesuatu yang berbolak-balik. Bahkan berbolak-baliknya hati lebih cepat daripada air yang mendidih. Mungkin semua kita pernah melihat air yang mendidih. Bagaimana berputarnya air yang mendidih tersebut? Cepat sekali. Nah, lebih cepat hati kita berputar daripada air yang mendidih. Artinya apa? Kita butuh senantiasa memperbaharuinya, senantiasa memperbaikinya, senantiasa melihat keadaannya. Dan di antara salah satu keadaan hati yang paling bagus kita lihat ada 3. Yang pertama, lihat hati kita dikala kita baca Quran. Yang kedua, lihat hati kita dikala kita salat malam. Yang ketiga, lihat hati kita dikala kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayatnya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tujuan kita datang ke sini tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki hati, agar hati kita senantiasa kuat untuk kembali kepada Allah, mengingatkan kita akan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga kita ingin mendapatkan bonus yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali bonus bagi mereka yang meluangkan waktunya untuk belajar ayat-ayat Allah, datang ke masjid, itu banyak sekali bonusnya. Dan cukuplah salah satu bonusnya adalah dikala Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ayat lain dari yang lain. Karena biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan oleh Allah di awal-awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya di awal ayat, karena kalimat itu adalah perintah dari Allah kepada hambanya, wahai orang-orang yang beriman. Dan kalimat ini apabila ada dalam Al-Quran, maka pasang telinga, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena ada perintah Allah atau ada larangan yang harus kita tinggalkan, perintah yang harus kita lakukan. Dan itu di awal ayat. Karena tidak mungkin Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang, dan Allah yang melakukannya. Tidak mungkin kita, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apakah mungkin Allah berpuasa? Mungkin atau tidak? Tak mungkin. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang Allah perintahkan untuk hambanya, lain dari ayat ini. Makanya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu berada di awal ayat atau di pertengahan ayat? Pertengahan ayat. Apa awalnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Apa makna yang ada di dalamnya? Maknanya ikhwatal Islam,
Yang pertama, kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak seperti biasanya. Biasanya ada di awal ayat, ini ada di pertengahan ayat. Yang kedua, perbezaannya, tidaklah Allah memerintahkan kita melakukan ibadah ini kecuali Allah juga yang melakukannya. Jadi yang berselawat kepada Nabi itu bukan hanya kita diperintahkan, tapi yang pertama kali berselawat kepada Nabi adalah Allah. Innallaha digunakan dengan kalimat ta'kid. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya berselawat. Apakah Nabi memerlukan selawat kita setelah Allah berselawat kepadanya? Nabi memerlukan atau tidak? Tidak. Nabi tidak pernah memerlukan selawat yang kita ucapkan, tapi kita yang memerlukan untuk berselawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Berselawatlah, Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Ini pertanyaan pembuka ya. Pertanyaan paling mudah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sehat selalu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Fadhal. Tapi jawabannya salah ya. Apa arti sallu? Bukan berselawat. Disitulah kita. Bukan berdoa. Bukan pujian, bukan mengingat, bukan salat. Itu dia jawabannya. Perbanyaklah. Jadi sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, bukan berselawat kita diperintahkan kepada Nabi, tapi perbanyaklah mengucapkan. Dari mana kata banyaknya? Dari kalimat syiddah. Sallu, huruf lamnya itu ada berapa? Ada 2. Karena di dalam kaidah kan ada baris fathah, ada kasrah, ada sukun, ada syiddah. Kalau bahasa di sini apa? Syadid, syiddah, tasydid. Apa arti tasydid? Karena setiap itu ada apa namanya? Kalau fathah, fathah kenapa disebut dengan fathah? Karena biasanya mulut kita terbuka. Sukun kenapa disebut dengan sukun? Karena biasanya senyap-senyap. Kalau syiddah, kenapa disebut dengan syiddah? Tasydid ya, bahasa kita tasydid, syiddah, penekanan. Jadi setiap bahasa yang ada syiddah di dalamnya artinya ditekankan. Sallu wa sallimu. Perbanyaklah mengucapkan salawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ulama mazhab dalam akidah dan manhaj. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Ulama selain ulama mazhab itu sangat banyak sekali. Dan rata-rata setiap para ulama, terutama ulama-ulama yang mereka hidup di zaman-zaman keemasan kaum muslimin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Zaman yang terbaik adalah zamanku, kata Nabi, yaitu zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat ini sebahagian para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar, menyebutkan akhir daripada masa sahabat itu adalah tahun 120 Hijriah. Artinya setelah tahun 120 Hijriah, maka tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Dan diantara salah satu kelebihan sahabat bukan ibadah, karena masih banyak orang-orang yang lebih bagus ibadahnya setelah zaman sahabat. Tapi kelebihan yang Allah berikan kepada mereka di samping ibadah adalah mata dan waktu. Mata mereka dimuliakan oleh Allah untuk melihat Nabi. Masa mereka dimuliakan oleh Allah dengan masa yang sezaman dengan Nabi. Itulah kemuliaannya. Para sahabat ada di antara mereka yang ibadahnya biasa-biasa. Banyak juga ibadah mereka yang luar biasa. Dan banyak juga orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka ibadah mereka mengalahkan para sahabat Nabi, banyak sekali. Tapi apa kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Nabi? Hati mereka paling bersih.
Kemudian mereka masa paling indah karena masa itu adalah masa di mana mereka melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi. Itulah disebut dengan sahabat Nabi, dan karena itulah Allah berikan kemuliaan. Makanya sahabat itu adalah orang yang bertemu atau melihat Nabi. Kemudian mereka beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itulah definisi para sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu masa terakhir adalah tahun 120 Hijriah. Setelah tahun ini tidak ada yang namanya sahabat di dunia. Mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mengatakan saya melihat Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Siapapun yang mengatakan saya bisa melihat Nabi, kita bisa melihat Nabi atau tidak? Bisa. Tapi kalau terbangun bisa atau tidak? Bisa. Kalau dia sahabat. Berarti siapapun yang mengatakan saya melihat Nabi, berarti dia adalah sahabat. Mungkin atau tidak? Mungkin kalau dia umurnya di bawah 120 tahun Hijriah. Tapi sekarang tahun berapa? 1400? Tak mungkin lagi bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Karena itu kelebihan sahabat. Mereka yang dimuliakan oleh Allah melihat Nabi, itu adalah sahabat Nabi. Dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hata muskil. Itu adalah muskil, terutama zaman-zaman di mana banyak orang yang mengaku melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga melihat Nabi SAW. Mungkin atau tidak? Kalau kita lihat dari definisi ini, tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin ikhwatal Islam. Berarti kalau ada orang yang melihat Nabi sekarang di zaman kita ini, apa perbedaan mereka dengan sahabat Nabi? Coba tunjukkan apa perbedaannya. Berarti kalau demikian keadaannya, sahabat itu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Padahal sahabat itu hanya tahun 120 Hijriah. Baik. Kemudian zaman berikutnya disebut dengan tabi'in, yaitu mereka yang melihat sahabat Nabi. Dan ulama mazhab yang mereka adalah dari kalangan tabi'in itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu termasuk daripada kalangan tabi'in. Sedangkan tiga imam belakangnya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka termasuk dari kalangan atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi yang dipuji oleh Nabi. Dan para ulama mazhab yang masyhur, mereka semuanya hidup di zaman-zaman yang dipuji oleh Nabi SAW. Karena Imam Abu Hanifah, dia lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun wafatnya Imam Syafi'i. Meninggalnya Imam Abu Hanifah di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Artinya tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, tahun itu pula lah Imam Syafi'i dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian para ulama sejarah menyebutkan harinya sama. Hari itu Imam Abu Hanifah wafat, hari itu pula lah Allah Subhanahu wa taala melahirkan salah seorang yang bernama Muhammad. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik, yang umur dia tidak jauh dari Imam Abu Hanifah, tapi generasinya berbeza. Dia lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Itu adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian Imam Syafi'i yang kita kenal dengan Muhammad, namanya adalah Muhammad. Dia lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu tahun 150 Hijriah. Dan dia meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad, yang mana dia lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Nah, tahun ini adalah tahun di mana generasi-generasi mulia. Sahabat Nabi tahun 120 Hijriah. Kemudian tabi'in, akhir daripada generasi tabi'in itu tahun 180 Hijriah. Kemudian akhir daripada generasi atba'ut tabi'in tahun 220, ada yang menyebutkan 240. Artinya ulama-ulama ini mereka hidup di zaman yang dipuji oleh Nabi SAW. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Karena biasanya perubahan dalam agama secara menyeluruh atau perubahan yang terjadi dalam agama apapun ikhwatul Islam itu tidak akan terjadi di zaman nabinya. Kita bercontoh kepada ulama atau agama sebelumnya, agama Nasara. Kapan agama Nasara itu mulai berubah? Bukan di zaman Nabi Isa, bukan satu abad setelah zaman Nabi Isa, tapi abad keempat.
Di abad keempat itu baru terjadi perubahan yang namanya di dalam agama Nasara. Baru Injil itu dirubah. Baru terjadi penambahan-penambahan dan pengurangan di dalam agamanya. Begitu juga dalam agama Islam. Karena zaman yang dipuji oleh Nabi SAW secara umum itu adalah zaman yang belum terjadi perubahan yang begitu signifikan. Nah, perubahan itu baru terjadi pada tahun keempat atau abad keempat Hijriah. Dan tidak ada satupun ulama mazhab mereka yang hidup di abad yang keempat Hijriah. Akhirnya adalah Imam Ahmad yang meninggal pada tahun 240 Hijriah atau 241 Hijriah. Dan ini adalah abad ketiga. Bisa dipahami sampai di sini? Agar tidak ada satupun yang mengklaim bahwa Imam Fulan adalah bagian daripada kami. Tapi semua imam ini adalah milik kaum muslimin. Imam Abu Hanifah milik kaum muslimin. Imam Syafi'i milik kaum muslimin. Imam Ahmad milik kaum muslimin. Imam Malik milik kaum muslimin. Tidak ada orang yang boleh mengatakan Imam Syafi'i milik kami, bukan milik kalian. Imam Ahmad milik kami, bukan milik kalian. Tidak. Semua ulama ini adalah milik kaum muslimin. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, ulama mazhab, kenapa mereka terkenal dengan ulama mazhab? Ulama di zaman mereka ini semua mereka adalah memiliki mazhab masing-masing. Jadi yang memiliki mazhab itu bukan hanya Imam Malik, bukan hanya Imam Syafi'i, bukan hanya Imam Ahmad, bukan hanya Imam Abu Hanifah. Semua ulama yang sezaman dengannya, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laitsi yang berasal dari Mesir, mereka semua juga punya mazhab. Bahkan Imam Bukhari juga punya mazhab Bukhari. Tapi kenapa mereka lebih dikenal di kalangan kaum muslimin? Tentu itu yang pertanyaan yang kita tanyakan. Apa kelebihan ulama mazhab ini? Bukankah di zaman mereka itu semua ulama banyak? Dan rata-rata mereka memiliki mazhab. Mazhab itu apa artinya? Pendapat. Dan apakah semua pendapat itu benar? Benar atau tidak? Tidak mungkin. Kalau pendapat itu semuanya benar, berarti itu bukan manusia. Karena yang benar semuanya itu hanyalah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Maka tidak ada yang namanya istilah mazhab nabi. Karena mazhab itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau kita sebut dengan mazhab nabi berarti ada kemungkinan nabi salah, dan itu adalah perkataan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan di antara salah satu cara Allah memuji nabi lain dari yang lain. Karena di dalam Al-Qur'an kalau seandainya kita perhatikan, nabi itu tidak banyak disebutkan namanya, kecuali hanya beberapa kali saja. Berapa kali nama nabi disebutkan dalam Al-Qur'an? Berapa? Siapa yang jawab, angkat tangan? 3. Coba sebutkan ayatnya. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Sehat selalu ya. Seperti biasa jawaban tetap salah. Baik. Nabi SAW tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. 4 kali disebutkan dengan kalimat Muhammad, 1 kali disebut dengan kalimat Ahmad, 5 saja. Agar orang-orang tahu bahwa Al-Quran ini bukan buatan Muhammad SAW. Kalau seandainya ini buatan Muhammad, maka semua isinya Muhammadun, Ahmadu. Tapi isi Al-Quran itu apa? Ibrahim, Musa, Isa. Makanya Nabi Musa disebut lebih daripada 136 kali. Nabi Ibrahim disebut hampir 69 kali. Nabi Isa disebut 25 kali. Nabi Muhammad disebut hanya beberapa kali. Tapi Allah memuji Nabi dengan menyebut sifat jasad Nabi. Disebut hati Nabi, disebut lisan Nabi, disebut mata Nabi. Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Lisan Nabi yang disebutkan. Lisan Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya Nabi tidak pernah mengatakan kecuali perkataan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya istilah mazhab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mazhab itu adalah pendapat yang dia pilih. Sehingga kalau pendapat, kita tahu ikhwatul Islam, pendapat itu terlalu banyak. Maka dari situlah disebut dengan ada yang pendapat yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar.
Seperti misalnya banyak lagi pendapat-pendapat yang tidak muktabar. Tidak semua pendapat itu boleh dijadikan hujjah dalam agama. Kalau seandainya semua pendapat boleh dijadikan hujjah dalam agama, itu bisa berbahaya. Seperti misalnya dikala nanti kita berkorban di hari raya Idul Adha, korban yang disebutkan, yang disepakati oleh para ulama itu adalah bahimatul an'am, kambing dan yang sejenisnya, kerbau, sapi dan yang sejenisnya, onta dan yang sejenisnya, itu adalah korban. Kemudian kalau seandainya ada orang yang berkorban dengan kuda, mana yang lebih mahal, kuda atau kerbau? Kuda. Kalau ada yang berkorban dengan kuda, boleh atau tidak? Sah jawabannya? Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Siapa yang tanggung jawab? Angkat tangan. Tidak boleh dengan kuda karena tidak disebutkan dalam hadis Nabi. Tapi kalau seandainya kita ambil semua pendapat ikhwatul Islam, ada ulama yang membolehkan. Boleh tidak berkorban dengan ayam? Secara umum tidak boleh, tapi ada ulama yang mengatakan boleh. Nah, dikala ada ulama yang mengatakan boleh, apakah mesti kita ambil perkataan tersebut? Tidak. Agar kita tahu pendapat itu ikhwatul Islam, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa sahiba hadzal qabr. Semua pendapat itu boleh diterima kalau seandainya tidak bercanggah dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi. Boleh juga tidak. Bisa dipahami? Kecuali yang ada di dalam perkuburan ini. Kata Imam Malik dikala dia mengajar di dalam Masjid Nabawi untuk memberikan kaedah dan barometer kepada kaum muslimin, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Semuanya boleh diterima, boleh juga tidak diterima. Sehingga dari sini masalah wajib ikhwatul Islam, apakah wajib mengikuti ini? Kaum muslimin tidak boleh mengekang dirinya. Dan ulama mazhab itu adalah guru kaum muslimin. Semakin banyak guru kita, semakin banyak ilmu yang kita pakai, yang kita dapatkan. Imam Malik adalah guru kita bersama. Imam Abu Hanifah juga guru kita bersama. Imam Syafi'i juga guru kita bersama. Imam Ahmad juga guru kita bersama. Tapi kenapa 4 orang ini? Mana ulama yang lain? Bukankah Imam Bukhari juga guru kita bersama? Kita pakai Sahih Bukhari. Bukankah Imam Muslim juga guru kita bersama? Kita pelajari Sahih Muslim. Tapi kenapa 4 orang ini yang terkenal? Maka di antara jawabannya ikhwatul Islam yang pertama, tentunya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah di zaman dia tidak pernah terkenal kecuali kepintarannya. Tapi orang kadang menerima, kadang tidak. Begitu juga dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, begitu juga dengan Imam Ahmad. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dari Allah atau dari kepada para ulama ini. Maka apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu semuanya tidak terlepas daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Ingin diberikan kelebihan, ingin apapun kembalikan kepada Allah, karena itu urusan Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya ulama mazhab. Ulama yang paling pintar itu lebih banyak ikhwatul Islam. Seperti misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pintarnya kelewatan kalau bahasa kitanya. Terlalu berlebih pintarnya. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Jangankan ulama-ulama dulu, kami menyaksikan sendiri ikhwatul Islam. Jangankan ulama terdahulu, ulama di zaman sekarang saja. Salah satunya adalah guru kita bersama ya, ayahanda daripada Syekh Abdul Razak, hafizahumullah taala, atau yang kita kenal dengan Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin itu ikhwatul Islam, dia pernah bahkan sebelum dia berhenti dia masih mengajar di Universitas Islam Madinah ya. Dia selalu mengajar, dan yang dia ajar kadang yang master, kadang yang degree, kadang yang PhD. Jadi itu yang dia ajarkan. Artinya dia tetap mengajar. Nah, pernah ada salah satu mahasiswa berasal dari India. Dia ingin bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin ini. Kemudian sebelum bertanya, kadang-kadang Syekh bertanya, siapa namamu? Menghafal nama orang India mudah atau sulit? Sulit kan? Kadang lidah kita harus berbelok kiri kanan dulu. Artinya itu nama tidak menjadi masalah. Kemudian panjang namanya. Kalau kita, nama kita 3 suku kata, kalau mereka bisa 5 atau 6. Kemudian disebutkan fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kemudian setelah kejadian ini 30 tahun yang berikutnya, datang lagi mahasiswa ini bukan lagi sebagai seorang mahasiswa, tapi sebagai seorang guru yang ada di daerahnya. Kemudian dia datang mengucapkan salam. Apa kata Syekh sebelum orang ini bertanya? Bukankah kamu fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan? 30 tahun. Kalau kita 3 hari,
Agar kita tahu itu ulama sekarang bagaimana ulama-ulama di zaman dahulu, agar kita tidak pernah menganggap remeh para ulama, terkhusus ulama-ulama mazhab. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki otak yang cemerlang, berlian, hafalan yang kuat, betul-betul luar biasa. Makanya tidak boleh kaum muslimin mereka menganggap remeh salah satu di antara para ulama, apalagi ulama-ulama mazhab, karena Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka semua. Itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, ulama mazhab ini mereka memiliki peninggalan. Kenapa mereka terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya? Mereka memiliki peninggalan. Imam Malik, dia meninggalkan sebuah karya yang luar biasa yang kita kenal dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab yang paling benar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang paling benar di dunia setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun perkataan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i atau oleh Imam Ahmad. Namun perkataan ini sebelum kemunculan Sahih Bukhari. Karena anggaplah yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i wafat? Tadi kita sebutkan tahun berapa? 204 Hijriah. Imam Bukhari kapan dia wafat? 256 Hijriah. Artinya Sahih Bukhari belum ada. Maka wajar Imam Syafi'i menyebutkan kalimat ini. Yang menyebutkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan kalimat ini? Maka itulah gunanya kita melihat tanggal, tahun. Karena Imam Bukhari belum lagi muncul. Dan dikala Imam Syafi'i meninggal, kapan Imam Bukhari lahir? Tahun 194 Hijriah. Artinya masih kecil. Tidak mungkin dia punya kitab Sahih Bukhari. Artinya itulah makna daripada ungkapan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa dia memiliki peninggalan yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kenapa disebut dengan Al-Muwatta? Apa makna daripada Al-Muwatta? Karena Imam Malik dikala dia menulis, dia menyodorkan tulisannya kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Semua ulama-ulama yang ada di Madinah, mereka sepakat dengan apa yang ditulis oleh Imam Malik, karena di dalamnya hanya kumpulan-kumpulan hadis sahaja. Dikala mereka sepakat, maka disebut dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu artinya kesepakatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah terhadap karangan Imam Malik, maka disebut dengan Al-Muwatta. Jadi itu adalah makna daripada Al-Muwatta. Sebahagian yang lain menyebutkan Al-Muwatta itu artinya adalah mudah. Karena kitab yang paling mudah itu adalah kitab yang banyak ayatnya dan hadisnya. Maka siapapun yang mengarang kitab, kemudian banyak ayat Al-Quran di dalamnya dan hadis-hadis Nabi SAW di dalamnya, maka itu adalah kitab yang paling mudah. Karena tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran dan Nabi menyampaikan hadisnya kecuali yang termudah. Tidak ada satupun dalam Al-Quran yang sulit. Apakah mungkin Allah menurunkan Al-Quran kemudian akan membuat kita sulit dan bingung? Tak mungkin. Bahkan tujuan Al-Quran diturunkan untuk dimudahkan. Kecuali ada beberapa yang mungkin sulit bagi kita untuk memahaminya. Itu disebut dengan Al-Muwatta. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Malik dia punya Al-Muwatta. Imam Syafi'i dia juga punya kitab. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama kali? Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kitab yang pertama kali dia miliki adalah Ar-Risalah. Artinya dia punya ilmu yang ditinggalkan kepada kaum muslimin. Begitu juga dengan Imam Ahmad, maka dia memiliki Musnad. Karena memiliki tulisan dan catatan di zaman mereka itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Jangankan di zaman para ulama-ulama, zaman kakek dan nenek kita saja, apakah sudah banyak tulisan? Banyak atau belum? Belum. Dan banyak di antara orang tua kita, bahkan buyut kita, mereka yang tidak pandai tulis baca, apalagi meninggalkan catatan. Makanya dikala kita tanya kapan mereka lahir, apa jawabannya? 1 Januari. Paham maksudnya? Tidak tahu tanggal lahirnya, tidak tahu. Maka semuanya dipukul rata 1. Makanya yang lahir 1 Januari ini dipertanyakan. Bisa jadi dia lupa tanggal
lahirnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kita lahir dicatat semuanya. Kalau orang dulu lahir, bagaimana keadaannya? Lahir selesai. Artinya agar kita tahu mencatat itu bukan sesuatu yang mudah. Dan itu di zaman kita, bagaimana di zaman para ulama? Makanya para ulama-ulama yang lain, dikala mereka meninggal, mereka tidak punya catatan. Mereka punya ilmu banyak, iya, catatannya mana? Tidak ada. Dikala mereka meninggal, meninggal pula ilmunya. Sedangkan imam ini, dikala mereka meninggal, tersisa catatannya. Imam Ahmad meninggalkan Al-Musnad. Imam Syafi'i meninggalkan kitabnya. Imam Malik begitu juga. Tinggal Imam Abu Hanifah. Apa yang dia sisakan kepada kita? Sehingga dia terpilih atau dia menjadi salah satu ulama mazhab. Apakah Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah juga punya catatan? Atau punya buku? Punya, tapi tipis-tipis. Tapi dia memiliki cara yang lain yang bisa nanti kita contohkan. Dan ini selalu kita sampaikan motivasi bagi kaum muslimin. Kenapa Imam Abu Hanifah sama dengan ulama-ulama yang lain? Sama dengan Imam Malik yang punya Al-Muwatta, sama dengan Imam Syafi'i yang punya Ar-Risalah, sama dengan Imam Ahmad yang punya Al-Musnad. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak punya. Bahkan kitab yang dia karang Al-Fiqhul Akbar itu diperselisihkan oleh para ulama. Betul tidak dia yang menulis? Tapi kenapa dia terkenal? Apa yang dia tinggalkan? Yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang luar biasa. Imam Abu Hanifah ini, dia adalah orang yang sibuk di pasar. Artinya dia juga punya pekerjaan. Dan para ulama itu ikhwatul Islam biasa ya, dikala mereka menjadi ulama, namun pekerjaan mereka biasa. Seperti misalnya Imam Ibnu Hajar, namanya adalah Ahmad. Apa pekerjaan Imam Ibnu Hajar? Pekerjaannya adalah memperbaiki sendal, sepatu. Itu pekerjaannya. Apakah dengan pekerjaan dia memperbaiki sandal hilang keulamaannya? Jadi jangan pernah hinakan ulama dengan pekerjaan. Ini ulama tapi kerjanya tukang jam. Itu kalimat-kalimat yang keluar dari hati yang hasad. Jangankan para ulama, Nabi apa pekerjaannya? Berdagang, mengembala kambing dengan upah yang sedikit. Itu Nabi SAW. Makanya para ulama kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, jangan pernah dilihat pekerjaannya. Orang yang menghinakan ulama karena pekerjaannya, berarti mereka tidak membaca sejarah para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, pedagang di pasar. Kemudian dia juga menjadi seorang ulama. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia senantiasa berbolak-balik bekerja, itu adalah tuntutan untuk kehidupannya. Mengajar, itu adalah zakat daripada ilmunya. Maka dia melihat adalah salah seorang anak kecil yang dilihat selalu berbolak-balik di halaqahnya. Anak ini memiliki kelebihan kecerdasan lain dari yang lain. Namun setelah beberapa waktu, anak ini tidak lagi hadir di halaqahnya. Entah kemana dia tidak tahu. Kemudian dikala dia berdagang di pasar, ternyata anak ini sedang berdagang bersama ayahnya. Ayahnya ini memiliki kedai lah ya, warung kecil yang dhaif. Dhaif itu artinya sedikit penghasilannya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang lagi kepada anak tersebut, wahai fulan, kenapa engkau tidak ada di halaqah? Datang lagi, hadir lagi di halaqah. Maka setelahnya anak ini datang lagi di halaqah. Kemudian setelah beberapa saat anak ini tidak lagi hadir. Imam Abu Hanifah datang lagi, kenapa engkau tidak hadir? Maka anak ini mengatakan, ayah saya marah. Karena nanti kalau saya hadir di halaqah, ayah saya tidak ada yang membantunya. Kalau tidak ada yang membantunya, kami tidak punya penghasilan. Kalau tidak punya penghasilan, bagaimana kami makan? Bagaimana kami hidup? Dan itu adalah pilihan yang sulit. Karena kadang-kadang betapa banyak anak-anak yang mengorbankan masa-masa dia belajar untuk membantu orang tuanya. Atau karena bisa jadi membantu keluarganya. Atau mereka tidak memiliki orang tua. Itu ceritanya banyak sekali ikhwatul Islam. Maka dari sini kita belajar dari Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Diberikan motivasi untuk belajar. Pada akhirnya ayahnya marah. Apa kata ayah Imam atau apa kata ayah anak ini? Wahai Imam Abu Hanifah, itu namanya Nu'man ya, Nu'man bin Thabit. Apa kata ayahnya? Wahai Abu Hanifah, wahai Nu'man, kalau seandainya kamu senantiasa membawa anakku belajar, kami nanti makan apa? Jangan ajarkan anak kami durhaka.
Saking beratnya kehidupan yang mereka hadapi, maka itulah yang dikatakan oleh ayahnya kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya banyak riwayat yang menyebutkan ikhwatul Islam, Imam Abu Hanifah berkata kepada ayahnya, bagaimana kalau ditanya berapa kira-kira engkau mendapatkan satu hari dengan anakmu ini? Ada yang mengatakan 2 dirham. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku berikan kepadamu setiap hari 2 dirham dengan syarat biarkan anakmu belajar. Ada tidak yang dirugikan? Orang tuanya mendapatkan 2 dirham, anaknya pun bisa belajar halaqah bersama Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Abu Hanifah yang membiayainya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Imam Abu Hanifah senantiasa mengirimkan kepadanya 100 dinar, 100 dirham, 100 dirham untuk nanti agar ayahnya tidak marah lagi, sehingga dia bebas ke halaqah. Itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Anak inilah yang mengambil semua ilmu Imam Abu Hanifah. Itulah yang bernama Ya'qub bin Ibrahim. Dia ini adalah salah seorang cucu dari orang yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi. Kemudian diusap kepalanya oleh Nabi SAW. Dia masih muda, dia ikut perang Badar. Dari dia inilah lahir yang namanya Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim itu siapa? Ya'qub bin Ibrahim itu yang terkenal dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf itu siapa? Abu Yusuf Al-Qadi. Siapa dia? Apa pekerjaannya? Dia yang menjadi qadi kaum muslimin di zamannya, qadi dunia. Bagaimana dia menjadi qadi dunia? Karena Imam Abu Hanifah yang membiayainya. Dikala Imam Abu Hanifah meninggal, dia punya murid yang mewarisi semua ilmunya. Iya, mungkin Imam Abu Hanifah tidak punya tulisan, tapi dia punya murid yang dia belanjakan. Sama dengan kita ikhwatul Islam. Mungkin kesempatan kita jadi ulama tidak ada. Bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor usia, bisa jadi faktor pekerjaan, tapi masih banyak kesempatan kita bersama untuk mencetak generasi-generasi yang bisa jadi ulama. Kita lihat anak-anak kaum muslimin, mungkin mereka tidak bisa sekolah. Kita ambil dia, kita biayai dia, kita suruh dia hafal Quran. Apapun yang dia hafal, apapun yang dia pelajari, pahalanya untuk kita semuanya. Contoh belajar dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak punya catatan yang banyak, tapi dia meninggalkan murid yang mewarisi, yang menghafal semua ilmunya. Muridnya inilah yang menulis, yang menghafal. Dikala Imam Abu Hanifah meninggal, maka mazhabnya tidak pernah hilang. Kenapa? Karena ada murid. Itulah alasannya. Imam Malik punya kitab, Imam Syafi'i juga punya kitab, Imam Ahmad juga punya kitab. Imam Abu Hanifah punya warisan berupa seorang ulama yang namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran kenapa para ulama mazhab ini bisa masyhur, bisa berbeda dari yang lainnya, karena mereka punya yang ditinggalkan. Dan kita juga bertanya, dikala nanti kita meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan untuk agama? Jawabannya silahkan dijawab masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi yang menyebabkan, sudah azan ya? Kita stop dulu sementara, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi oleh panitia. Mungkin setelah azan kita lanjutkan berapa menit? Sampai selesai lah ya. Nah, insyaallah kita azan dulu, setelah azan nanti kita lanjutkan sebentar. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang ulama mazhab. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, bahwa di zaman ulama atau di antara salah satu kenapa mereka terkenal, yang pertama alasannya adalah taufik dari Allah. Kenapa yang tersisa itu 4 mazhab? Dan ada sebagian yang menambahkan dengan mazhab zahiri, namun itu juga tidak terlalu banyak. Hanya saja kenapa mereka yang lebih unggul? Yang pertama adalah karena taufik dari Allah. Kemudian yang kedua karena mereka memiliki peninggalan, dan peninggalan telah kita sebutkan. Dan yang ketiga karena ulama mazhab ini mereka memiliki perkataan dalam setiap masalah. Dalam masalah apapun yang kita bahas dalam hukum-hukum fikih, maka mereka punya perkataan di dalamnya. Sedangkan misalnya kita contohkan Imam Bukhari. Imam Bukhari punya mazhab, iya punya mazhab, tapi dia tidak memiliki perkataan dalam setiap masalah fikih. Maka dari situlah terkenal ulama mazhab 4 mazhab ini, atau yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena minimal 3 alasan ini. Dan alasan yang terakhir karena mereka memiliki perkataan dalam setiap masalah-masalah. Sehingga dikala setiap ada pembahasan para ulama, seperti misalnya pembahasan ini, pembahasan itu, mereka punya perkataannya, maka dengan itulah terkenal ulama mazhab. Kemudian ikhwatul Islam, di zaman para ulama mazhab ini, zaman yang tadi kita sebutkan, zaman di mana zaman yang dipuji oleh Nabi SAW, belum terlalu banyak muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam agama. Kalaupun ada, itu belum terlalu jelas, karena masih banyak orang-orang yang bisa membantahnya. Karena penyimpangan yang pertama kali dalam agama itu ikhwatul Islam, yang pertama adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij itu adalah mereka yang menentang, yang memudah menuduh-nuduh kaum muslimin, itu disebut dengan Khawarij. Dan itu sudah mulai cikal bakalnya ada di zaman Nabi SAW yang bernama Dzul Khuwaisirah. Nabi SAW dikala membagikan harta rampasan perang, dikala terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke? Siapa yang jawab angkat tangan? 8 Hijriah. Apa alasannya? Kenapa tahun ke-8 Hijriah? Karena memang itu takdirnya. Siapa ada jawaban yang lain? Silakan. Nah, 2 minggu atau 3 minggu setelah perang Fathu Makkah ini ada namanya perang Hunain, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum. Karena peperangan itu banyak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, terjadi banyak. Nabi mengikuti peperangan, ada yang menyebutkan 19 kali, tapi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya beberapa peperangan saja, dan itu semua kita harus tahu. Salah satunya perang Hunain. Nah, perang Hunain ini pembagiannya lain dari yang lain. Maka dari situlah orang ini mengatakan, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW marah kepadanya, man ya'dil illam a'dil, siapa lagi yang berlaku adil kalau saya tidak adil? Maka Nabi mengatakan dari keturunan dia inilah akan muncul yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, muncul lagi Al-Qadariyah di zaman sahabat Nabi, dan itu terjadi di Basrah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan Al-Qadariyah itu mereka yang mengatakan al-amru unuf, mereka yang tidak percaya kepada takdir, atau mereka yang mengingkari penciptaan Allah dalam masalah takdir. Misalnya, saya seperti ini karena saya tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pergi ke pasar, saya mau pergi ke masjid, saya mau pergi ke sana, itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul atau salah? Kalau kita bahas ini pening kita ya. Nah, tapi kita membahas pintu-pintu saja. Mereka mengatakan al-amru unuf, karena
Kalau kita mengatakan, apa alasan mereka mengatakan seperti itu? Karena kalau kita mengatakan bahwa semua ini Allah yang menentukan, berarti sang pencuri, dia mencuri karena siapa? Karena siapa? Karena Allah. Betul atau tidak? Tadi betul, sekarang salah. Mana yang betul? Pusing kan? Makanya tidak usah dibahas. Karena masalah takdir itu ikhwatul Islam, ini kaidah ya, membahas masalah takdir, tapi itu adalah penyimpangan yang pertama. Membahas masalah takdir ibarat kita melihat matahari. Semakin kita melihat matahari, semakin silau, semakin kabur, bahkan mata kita bisa rusak. Begitu juga, makanya kalau kita tidak tahu tentang masalah takdir, pembahasannya tidak usah dibahas. Dan itulah yang lebih selamat. Tadi baru kita contohkan, mereka mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Karena kalau seandainya ada campur tangan Allah, berarti yang merampok, yang zalim, yang berzina, berarti semuanya atas ketentuan. Betul atau tidak? Betul nih. Tidak. Berarti Allah tidak tahu sang pencuri akan mencuri. Susah kan? Maka tidak usah dijawab. Itu saja. Nah, mereka mengatakan al-amru unuf karena mereka tidak tahu mana khalik, mana pelaku. Mereka tidak bisa membedakan antara dua ini. Semua yang ada di dunia Allah tahu, tapi Allah disandarkan kepadanya hanya kebaikan saja. Sedangkan keburukan ada dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia mungkin bagi makhluk ini buruk, tapi ada makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak paham, kita lanjutkan. Intinya ikhwatul Islam, mereka mengatakan al-amru unuf. Di saat mengatakan kalimat ini, apa kata Abdullah bin Umar? Kalau kalian bertemu dengan orang-orang seperti ini, kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri darinya, dan mereka juga berlepas diri dariku. Abdullah bin Umar betul-betul marah, dan itu cikal bakal yang disebut dengan Al-Qadariyah. Nah, kumpulan-kumpulan seperti ini, kenapa mereka jauh? Kenapa mereka menyimpang dalam agama? Padahal sahabat masih ada, padahal ulama masih banyak. Alasannya iya, para sahabat masih banyak, tapi mereka jauh dari para sahabat. Maka orang-orang yang tadi kita sebutkan, sesungguhnya generasi yang terbaik adalah generasi zaman Nabi, sahabat, itu sudah pasti. Kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Mereka itulah disebut dengan salafus saleh. Tidak boleh disebut dengan salaf saja, karena salaf itu berarti orang-orang seperti ini juga generasi terdahulu, juga salaf. Tapi mereka salaf yang taleh. Bisa dipahami? Maka ada istilah namanya as-salaf as-saleh. Karena di zaman mereka sudah mulai bermunculan. Salah satunya Al-Qadariyah, belum lagi Al-Murji'ah, belum lagi firqah-firqah yang lainnya. Tapi itu belum terlalu kuat karena masih banyak para ulama, sehingga para ulama, para sahabat, begitu juga ulama-ulama mazhab, mereka tidak terlalu banyak memiliki perkataan-perkataan seperti ini, kecuali perkataan secara umum saja. Kenapa mereka tidak menulisnya? Karena sudah masyhur. Agar kita tahu ikhwatul Islam, bahwa para ulama mazhab ini akidah mereka sama, satu. Dan itulah yang disebutkan sebagaimana perkataan yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-qaulu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabal hadis alladziina ra'aituhum fa akhadhtu 'anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dzakara syai'an thumma qala wa anna Allah 'ala 'arsyihi fi sama'ih, dan disebutkan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Apa kata Imam Syafi'i? Al-qaulu fis sunnah, sesungguhnya perkataan yang aku ambil dalam masalah sunnah. As-sunnah itu ikhwatul Islam adalah agama. As-sunnah apabila disebutkan sama dengan iman dengan Islam, bergabung, dia bercampur, dia sama tapi tidak serupa. Itulah istilahnya, sama tapi berbeda. Nah, apabila disebutkan secara sendiri, maka itu adalah bagian daripada agama itu sendiri. Artinya aku mengatakan perkataan di dalam sunnah, di dalam agama ini, yang mana aku mengatakan perkataan tersebut, begitu juga sahabat-sahabat kami, terutama ashabul hadis. Imam Syafi'i ikhwatul Islam, para ulama itu rata-rata ashabul hadis. Dan ashabul hadis itu terbagi kepada dua. Yang pertama ashabul hadis secara umum, yang kedua ashabul hadis secara khusus. Ashabul hadis secara umum itu semua kaum muslimin yang mereka senantiasa menjadikan rujukan para ulama-ulama terdahulu, itu disebut dengan ashabul hadis.
dikala kita menjadikan para ulama sebagai rujukan, maka mereka kita disebut dengan ashabul hadis. Kemudian ashabul hadis yang sifatnya khusus adalah mereka yang betul-betul menghabiskan waktunya belajar hadis Nabi. Dan ashabul hadis itu lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, semua ulama mazhab ini, mereka semuanya adalah ashabul hadis. Imam Malik punya hadis, Imam Syafi'i juga punya musnad, Imam Ahmad juga punya. Yang kurang sedikit adalah Imam Abu Hanifah. Tapi bukan berarti Imam Abu Hanifah itu diberikan kecerdasan yang luar biasa dan dia tidak berkecimpung dalam dunia hadis. Bukan dia tidak tahu hadis, karena di zaman dia itu adalah zaman di mana orang-orang mendustakan hadis Nabi SAW. Kalau dikatakan ini hadisnya, mereka mendustakan hadis Nabi. Dan Imam Abu Hanifah tidak mau mereka mendustakan hadis Nabi, karena siapapun yang mendustakan hadis Nabi berarti dia bahaya ancamannya. Maka Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mencari cara yang lain. Karena kita tidak boleh menjadi penyebab terjerumusnya kaum muslimin yang mereka tidak tahu agama. Bisa dipahami? Itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Bukan berarti dia tidak tahu hadis, tapi dia tidak ingin orang-orang mengingkari hadis Nabi, maka dia cari cara yang lain. Maka cara yang dia pilih adalah ashabul ra'i. Itulah yang kita kenal dengan madrasatu ahlur ra'i. Dia lebih menggunakan logikanya. Karena kadang-kadang kepada sebagian orang, kalau kita katakan ini dalilnya, mereka tidak mau menerima. Kamu datangkan kepadaku segudang dalil, aku tidak terima. Tapi kalau kita sampaikan kepadanya secara logika, mudah bagi mereka menerimanya. Tujuannya sama. Bisa dipahami? Artinya di dalam menyampaikan agama ini, ikhwatul Islam, ada orang yang mudah mendengarkan agama dengan dalil. Ada orang yang kalau disebutkan dalil mereka bantah. Kita takut kalau dia bantah Al-Quran, bantah hadis Nabi, dia keluar dari agama. Kita tidak ingin demikian, karena kita ingin menyampaikan agama lewat cara yang dimudahkan dengan cara yang mereka pahami. Dan itulah makna daripada kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadisun nas bima yaqilun. Kalian itu harus bercerita kepada orang sesuai dengan akal nalarnya. Bercerita kepada orang ateis, ini Al-Quran, ini hadis Nabi, mereka terima atau tidak? Lantas bagaimana kita mendakwahkan mereka? Akal itu tidak pernah salah. Yang salah itu yang memiliki akalnya. Akal tidak pernah salah, maka akal dipuji. Yang salah itu orang bagaimana cara mereka menggunakannya. Makanya di Al-Quran apa kata, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Akal itu sangat bermanfaat ikhwatul Islam. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Imam Abu Hanifah. Bukan berarti dia tidak tahu hadis Nabi, tapi orang-orang yang ada di sana mereka sangat mudah mendustakan hadis Nabi, sehingga dia cari cara yang lain untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang bergelut dalam hadis, maka mereka lebih dekat kepada kebenaran. Makanya yang paling ditakuti itu adalah orang-orang hadis. Makanya nanti kalau kuliah, saya kuliah dakwah ya. Tak terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itulah makna daripada ashabul hadis. Agar kita tahu apa makna ashabul hadis. Ashabul hadis itu artinya orang yang merujuk kepada generasi-generasi sebelumnya. Semua kita itu disebut dengan ashabul hadis. Hanya saja perbedaannya ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Berarti kita semua semoga termasuk ashabul hadis. Maka di antara salah satu nama generasi-generasi yang mulia disebut dengan ashabul hadis, disebut dengan al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Mereka semua disebut dengan kalimat yang sama. Salah satunya disebut dengan ashabul hadis. Baik, itulah perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Perkataan kami dan ashabul hadis, alladzina ra'aituhum, yang aku lihat mereka, fa akhadtu anhum, dan aku juga mengambil ilmu darinya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, begitu juga dengan Imam Malik dan orang-orang yang lainnya, adalah bagaimana kami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini kalimat yang mudah dipahami, tidak ada keraguan di dalamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Tapi zaman-zaman yang datang setelahnya mulai mereka membuat kegaduhan dalam agama. Oh, kalimat la ilaha illallah itu ada singkatannya. La ilaha illallah berarti singkatannya ini, berarti ujung-ujungnya ini, misalnya disebutkan singkatannya. Ini dari mana munculnya? Di zaman mereka ini tidak ada, sehingga tidak ada perkataan mereka dalam membantah masalah ini. Bisa dipahami? Jadi kenapa mereka tidak terlalu banyak perkataan di dalam masalah
terutama masalah-masalah yang banyak kaum muslimin sudah mulai keluar dari agama karena mereka tidak mendapatkannya kecuali poin-poin penting. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul jelas. Kemudian wa dzakara syai'an tsumma qala. Kemudian disebutkan di antara salah satu kaidah wa anna allaha ala arsyihi fis sama'i, dan di antara salah satu kesepakatan kami semua, itu ulama mazhab ini, kesepakatan kami semua, wa anna Allah ala arsyihi fis sama'i, dan Allah berada di atas aras di langit. Selesai. Muncul kegaduhan dan keraguan setelah zaman mereka. Bisa dipahami? Ini perkataan semua ulama mazhab sama semuanya. Begitu juga Allah itu maha dekat dengan makhluknya. Sama. Bukan berarti Allah dekat, Allah harus mesti ada di bumi. Tidak. Kemudian ikhwatul Islam, kaifa sya wa anna Allah yanzilu ila sama'id dunya. Imam Syafi'i juga mengatakan perkataan kami semuanya sama. Allah itu turun ke langit dunia, terutama dikala sepertiga malam terakhir. Jangan pernah kita tanya, sepertiga malam terakhir di mana? Di sini sepertiga malam terakhir, di sana masih siang. Itu pertanyaan. Misalnya kita pergi ke dokter, nanti kamu minum obat ya, 3 kali sehari, 1 kali di pagi hari, 1 kali di sore hari, 1 kali di petang hari. Kita pun tanya, pagi hari di mana dokter? Apa kira-kira jawaban dokter seperti itu? Diambilnya tongkat, dipukulnya kepala, selesai. Itu baru urusan dunia. Bisa dipahami? Dikala Allah mengatakan atau Nabi mengatakan, Nabi turun, Allah turun ke langit dunia, selesai. Bagaimana turunnya di mana? Itu bukan urusan kita. Sehingga ikhwatul Islam, ulama mazhab itu mereka semuanya sama. Itulah makna daripada perkataan ulama mazhab dalam akidah dan manhaj, mereka itu sama. Kemudian wa dzakara sairul i'tiqad. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan berbagai macam keyakinan yang sudah mulai orang menyimpang darinya. Dan semakin banyak penyimpangan tersebut setelah mereka ini meninggal. Maka muncullah ini, muncullah itu, penyimpangan-penyimpangan yang tentunya berbelit-belit. Dan itu awalnya ikhwatul Islam dikala mulai diterjemahkan kitab-kitab yang bukan dari kalangan kaum muslimin. Ada namanya kitab-kitab falasifah ya. Filsafah itu ikhwatul Islam boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, kita mau berpantun, mau berfilsafat silahkan. Tapi kalau dalam urusan agama, kita sudah cukup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya. Jadi awalnya itu ikhwatul Islam. Ada namanya banyak ilmu-ilmu ini dan itu ya. Ada namanya di zaman Al-Ma'mun. Itu awalnya. Siapapun yang menerjemahkan kitab-kitab orang luar. Kitab orang luar itu adalah kitab di mana mereka tidak punya agama. Mereka menulis hanya dengan insting sahaja. Kalau kaum muslimin dikala mereka menulis dengan wahyu. Kemudian dibandingkan dengan penulisan dengan tanpa wahyu, tidak akan pernah bergabung, tidak akan pernah bersatu. Dan salah satunya adalah pembahasan tentang ketuhanan. Itu adalah pembahasan yang ringan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selesai. Tapi dikala ini muncul, maka menjadi sulit, menjadi rumit, menjadi kacau, menjadi gaduh. Karena mereka mengambil dari orang luar yang mereka tidak punya wahyu. Itu asal muasalnya. Kemudian ikhwatul Islam, kitab itu diterjemahkan. Siapapun yang berhasil menerjemahkan kitab-kitab yang berasal dari Yunani ini, maka tulisan mereka dan terjemahan mereka itu akan ditimbang dengan emas. Jadi kalau ingin kaya, terjemahkan kitab-kitab tersebut. Siapa yang tidak ingin? Bahkan sebahagian yang penterjemah itu sengaja menulis dengan tulisan yang besar, sehingga nanti memerlukan kertas yang banyak agar timbangannya berat. Tujuan awalnya bagus, untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam agama. Itu tujuan awal. Makanya falasifah itu ikhwatul Islam. Apa arti filsafat? Ada yang tahu? Pemikiran? Betul nih. Ada yang tahu arti filsafat? Apa? Filsafat sedikit lagi. Apa arti filsafat? Kalau tidak tahu kita sambung tahun depan. Ada yang tahu?
Dia artinya bagus ikhwatul Islam. Kita tidak boleh mencela sesuatu yang tujuannya bagus, tapi bukan setiap tujuannya bagus harus benar. Jadi itu tujuannya adalah muhibbu, orang yang suka mencari kata-kata hikmah. Hanya saja mereka mengambil atau diambil dari orang-orang yang tidak memiliki wahyu, itu saja perbedaannya. Maka terkenal dengan falasifah al-Yunan. Itu ikhwatul Islam. Kemudian diterjemahkan. Awal-awal adalah untuk membantu kaum muslimin. Tapi Islam ini ikhwatul Islam, alhamdulillah dalam masalah agama itu sesuatu yang paling mudah. Karena keedah di dalam dunia, sesuatu yang diperlukan oleh seorang hamba akan dimudahkan untuk mendapatkannya. Di dunia apa yang semua kita memerlukannya? Apa? Hah? Di dunia udara. Karena semua makhluk memerlukan udara, maka udara didapatkan di mana-mana. Kemudian setelah udara, oksigen ya kalau bahasa kitanya. Apalagi yang kita perlukan? Air. Air didapatkan di mana-mana atau tidak? Iya, kalau kita tinggal di Batam di mana-mana. Tapi kalau daerah lain, tapi bisa didapatkan karena orang masih bisa bertahan tanpa, bisa dipahami, apapun yang diperlukan oleh seorang hamba maka Allah akan mempermudah untuk mendapatkannya. Itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, apa yang paling diperlukan oleh seorang hamba? Apa yang paling diperlukan? Pengetahuan kita tentang Allah. Berarti sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu sulit atau mudah? Mudah sekali ikhwatul Islam. Makanya pembahasan la ilaha illallah selesai. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu lagi kaedah dari sini, kaedah dari situ, yang ujung-ujungnya kita menjadi kacau. Bahkan kita sebutkan contoh sedikit. Siap untuk mendengarkan? Tapi jangan salahkan saya nanti ya. Baik, kita contohkan sedikit. Wujud itu, wujud, keberadaan, itu ada keberadaan aini, keberadaan jelas, benda. Ada keberadaan ilmi. Keberadaan ilmi itu tidak ada bendanya. Buku ini ada atau tidak? Ada. Adanya apa? Adanya aini, zatnya ada. Kemudian ada sesuatu yang ada tapi dia tidak ada. Dia ada tapi tidak ada. Ada atau tidak? Apa? Tidak ada. Udara ada. Ini udara nih. Dia ada tapi tidak ada. Nah, cari sendiri jawabannya. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Sebenarnya membahas tentang Allah Azza wa Allah ada atau selesai. Tidak perlu dibahas Allah itu ada tapi tidak ada. Kemudian ada, kemudian tidak ada. Sampai kapan kita akan paham? Dan itulah yang membuat kaum muslimin menjadi rancu di dalam membahas tentang masalah ketuhanan. Kita selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Makanya pembahasan ini kualitas pembahasan karena kita semua memerlukan Allah Azza wa Jalla. Dikala kita beribadah, hati kita akan tertuju kepada Allah. Dikala kita berdoa, ya Allah, selesai. Ada orang yang berdoa, semakin kita bahas semakin sulit. Ya Allah, kemana ya Allahnya? Ke kanan atau ke kiri? Sulit jadinya. Paham atau tidak? Kalau paham sudah selesai sampai di sini. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk memahaminya. Sekarang kita buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya mungkin ya kami persilahkan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Iya, disilahkan Ustaz. Ustaz Ferry silakan Ustaz. Baik, silakan. Baik, sebelum ada yang bertanya, kami ingin bertanya, siapa di antara kita yang paling tua di sini? Siapa yang paling tua di sini? Ada? Ada yang paling tua di sini? Angkat tangan. Berapa? Berapa? 84. Masih ada lagi yang bisa menandingi? Hah? Ada? Baik, 84 ya, silakan Pak ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, Masya Allah. Baik.
Baik, yang paling jauh siapa di sini? Yang berapa jam? Lampung. Betul, Lampung kota. Siapa yang paling jauh di sini? Menetap di sini atau dari Lampung? Menetap di sini kan? Yang lain? Hah? Betul, dari Lampung. Tapi kan menetap di sini kan? Silaturahmi, yang lain. Baik. Dari mana, berapa jam? Betul kah? Betul ya? Mana yang jauh? Anabas namanya. Anabas atau Riau? Hah? Kepri. Sini kan Kepri kan? Berarti lebih jauh Riau ya? Berarti lebih jauh saya. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa diaparkannya? Allah, semoga Allah memberikan keberkahan ya. Insyaallah barakallahu. Baik, silakan pertanyaannya. Bismillah. Ustaz tadi sedikit menyinggung tentang Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Nah, yang ingin saya tanyakan dan ini mudah-mudahan menjadi jawaban bagi kita semua terkait i'tikaf Nabi SAW. Kita tahu bahwasanya Fathul Makkah itu kan terjadi di bulan Ramadan dan Nabi SAW setelah Fathul Makkah itu tidak i'tikaf di Masjidil Haram. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mana yang lebih utama, i'tikaf mengikuti Nabi SAW karena Nabi nggak pernah i'tikaf di Mekah, Nabi SAW i'tikaf di Madinah, atau lebih utama i'tikaf di Mekah karena keutamaan sholat yang lebih besar daripada di Masjid Nabawi. Syukran. Barakallahu fikum. Pertanyaan ini sebenarnya di bulan Ramadan ya, karena sekarang bulan Syawal ya, nanti tahun depan lah. Karena i'tikaf ya, tak mungkin sekarang. Pembahasan kita tentang masalah ulama mazhab. Yang lain kami persilakan. Yang lain. Karena pembahasannya nanti jauh ya. Baik. Yang lain kami persilakan. Kecuali kalau tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Baik, silakan. Mengenai akidah silakan. Baik, bagaimana, mungkin saya ulang pertanyaannya, bagaimana seseorang yang meyakini Allah itu berada di atas tapi masih ada keraguan dalam masalah ini dalam dirinya. Baik, ikhwatul Islam, kita harus tahu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak ada ragu. Yang ragu itu karena mengganggu dari luar. Bisa jadi karena tidak mungkin Allah di atas, karena kalau nanti Allah di atas berarti Allah memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat berarti Allah seperti ini. Itulah yang membuatnya. Maka selesai ikhwatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dan Allah bersama kita sama dengan misalnya Bapak Presiden, misalnya kita mengatakan, dia selalu mengatakan, wahai rakyatku, aku akan senantiasa bersama kalian. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul, tapi dia di sana. Jelas? Itu baru antara makhluk dengan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang ragu itu bisa jadi karena karena kekeliruan atau bahasa kasarnya kan bisa jadi karena syubhat atau yang lainnya. Kita itu mudah sekali ikhwatul Islam berbicara tentang Allah, sesuatu yang paling mudah. Kaedahnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk, tidak mungkin. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah itu zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Yang mendengar dan yang melihat itu Allah atau makhluk? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Apa sambungannya? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Apa sambungannya? Faja'alnahu sami'an, kami jadikan manusia sami' basir. Allah menyebutkan dirinya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al-basir. Allah juga menyebutkan tentang ciptaannya, makhluknya yang bernama manusia. Faja'alnahu sami'an. Allah mendengar, iya. Makhluk mendengar atau tidak? Sama atau tidak? Tidak sama. Allah mendengar. Karena setiap sesuatu itu disandarkan kepada sifatnya.
Makanya ikhwatul Islam, untuk mengetahui sesuatu, caranya ada 3. Yang pertama, bagi yang sudah dapat kitab nanti bisa dibaca ya. Yang pertama, kita melihat zat tersebut. Bagaimana kita tahu ini adalah air? Karena kita melihatnya, ini air, bentuknya seperti ini. Orang yang buta dari lahir, mereka tidak tahu itu apa air. Cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu mendengarkan atau melihat sesuatu yang sama. Air itu seperti misalnya susu misalnya, atau apalagi yang sama dengan air misalnya. Nah, dikala air itu bentuknya seperti ini, ada yang serupa dengannya. Yang pertama dan yang kedua ini hilang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali nanti kalau kita sudah berada di dalam surga. Bahkan penduduk neraka pun mereka tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah haramkan penduduk neraka dan orang-orang yang durhaka untuk melihatnya. Artinya apa? Berarti orang yang taat akan melihatnya. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia, sehingga kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, apakah ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Berarti untuk Allah itu kita tidak bisa melihatnya. Bukan berarti sesuatu yang tidak kita lihat itu tidak ada. Pernah ikhwatul Islam, ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, agar kita tahu bagaimana jawaban Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada yang bertanya kepadanya berkaitan dengan sesuatu yang rancu dalam agama. Kemudian orang tersebut sedang membawa tempat minum yang terbuat dari kendi ya, yang terbuat dari tanah liat, kendi. Orang ini bertanya kepada Imam Abu Hanifah, diambil kendi, dipukulkan kepalanya, sakit. Kemudian Imam Abu Hanifah ditanya sama orang yang tadi bertanya, wahai Imam, aku datang bertanya bukan untuk mendapatkan pukulan di kepala. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Itulah jawabannya. Tapi jangan ada yang bertanya dipukul kepalanya. Itulah jawabannya. Karena orang ini mengatakan, saya sakit. Apa kata Imam Abu Hanifah? Mana sakitnya? Mana? Sakit itu bisa kita lihat atau tidak? Tapi bisa kita rasakan. Allah tidak bisa kita lihat, tapi keberadaan Allah itu ada dalam diri kita. Adanya kita karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi perlu ditanyakan. Kemudian yang sama dengan Allah juga tidak ada. Salah satu-satunya cara yang tersisa adalah min khabarin sadiq, yaitu dari kabar yang jujur, yaitu dari Nabi SAW. Dan Nabi memberitahukan kepada kita tentang Allah itu hanya sedikit sekali. Allah Maha mendengar, kita mengatakan Allah Maha mendengar, selesai. Makhluk mendengar, kita juga mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat, tapi tidak akan pernah sama. Itu saja kaedahnya, selesai. Namun kalau kita gali kemudian kita potong-potong seperti ini, maka itulah yang akan membuat kita semakin sulit. Makanya ilmu berkaitan dengan akidah adalah ilmu yang paling diperlukan oleh semua manusia, dan itulah ilmu yang paling mudah. Makanya kalau ada di antara kita yang nilai akidahnya rendah, itu dipertanyakan. Karena pertanyaan ilmu akidah itu apa? Apa makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Selesai. Sesuatu yang sangat mudah, bisa dipahami ya. Tapi yang lain kami persilakan. Sila, yang paling tua dulu ya, kita dahulukan. Satu saja lah ya, diskon hari ini. Baik. Mazhab gitu Ustaz. Baik. Fikih 4 mazhab, sehingga ada kecenderungan bahwa perbedaan mazhab ini hanya hingga ada kitabnya khusus gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kaidah dalam Islam bahwa ketika ada urusan dalam agama dibahas oleh imam mazhab ini, ketika yang satu tidak membolehkan, yang satu boleh, maka jatuhnya boleh. Khusus untuk yang fikih gitu. Oh, ini tidak boleh.
Baik, ikhwatul Islam, barakallahu fikum. Secara umum kita harus tahu, para ulama mazhab secara khusus mereka tidak akan berbeda sebelum mereka sepakat. Bisa dipahami? Mereka tidak akan berbeda sebelum mereka sepakat. Artinya seorang muslim mereka akan mencari zona aman terlebih dahulu. Kenapa kita harus mencari yang berbeda kalau mereka ada yang sama? Contoh misalnya sholat Jumat di masjid bagi kaum muslimin, apa hukumnya? Wajib bagi siapa? Dari ulama mazhab. Sedangkan ulama yang lain mengatakan sunnah. Ulama ini tidaklah mengatakan sunnah kecuali perkataan pertamanya adalah wajib. Kita tidak memungkiri, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi sebelum ada yang mengatakan sunnah, mereka sepakat dulu. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Cari dulu zona aman sebelum kita kembali kepada perbedaan para ulama. Paham atau tidak? Ini kaidah secara umum, karena pertanyaannya umum. Kalau kita bahas satu persatu ikhwatul Islam terlalu panjang. Karena kaidah secara umum, para ulama itu mereka tidak akan berbeda sebelum mereka sepakat. Contoh misalnya, dikala nanti membayar zakat fitri atau zakat fitrah, semua para ulama itu sepakat pembayarannya itu adalah setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu wajib. Kemudian diberikan kelonggaran 2 hari atau 3 hari sebelum sholat Id. Apa hukumnya orang yang bayar zakat fitri atau zakat fitrah 1 minggu sebelum raya atau 2 minggu sebelumnya? Apa hukumnya? Terutama bagi yang bayar zakat fitri 1 minggu atau 2 minggu sebelum raya, apa hukumnya? Hah? Berdosa? Apa hukumnya? Siapa yang jawab, angkat tangan. Tadi dari kanan dulu ya. Taib, apa hukumnya? Mubah. Kenapa mubah? Karena apa? Siapa yang mengatakan seperti itu? Taib, apa alasannya? Awalnya wajib, kemudian bayar 1 minggu atau 2 minggu sebelum raya. Apa hukumnya? Siapa yang mengatakan mubah? Taib, ini dua-duanya ya, Masya Allah. Betul ya? Walaupun jawabannya salah dua-duanya ya. Tapi ikhwatul Islam, kalau yang membayar 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, para ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan silahkan, boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi sebelum mereka berbeda, mereka semuanya sepakat bahwa waktu yang paling bagus adalah dikala matahari terbenam di akhir Ramadan. Dan diizinkan 2 hari atau 3 hari sebelum raya. Karena kita tidak bisa menentukan raya itu kapan, kecuali ikut kepada pemerintah. Artinya Nabi menyebutkan sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Berpuasa kalian dikala mereka. Mereka ini siapa? Yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap urusan kita, terhadap urusan agama kita ini. Kemudian ikhwatul Islam, dan berbukalah kalian. Artinya Idul Fitri bersama mereka juga. Kita tidak bisa menentukan. Karena itu dikembalikan kepada bulan. Bisa jadi 29, bisa jadi 30. Maka dari situlah para ulama mengatakan yang wajib setelah terbenam matahari diizinkan 2 hari atau 3 hari. Kenapa 2 hari atau 3 hari? Karena tergantung nanti 29 atau 30. Sedangkan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita sebagai seorang muslim, mana yang kita cari? Yang mana kapan kita harus bayar zakat fitri? Cari yang aman. Itulah disebut dengan zona aman dalam ibadah. Kenapa kita harus mencari perbedaan kalau mereka bersepakat? Karena para ulama mereka tidak akan sepakat sebelum mereka, tidak akan berbeda sebelum mereka sepakat. Paham? Baik, yang lain kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkaitan dengan kenikmatan yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan berupa tidak apa-apa, langsung saja.
Itu semua tidak lain selalu berdoa dengan memohon kesehatan, keselamatan, mohon rezeki dan macam-macam kenikmatan yang kita inginkan. Kemudian juga adanya doa-doa yang berkaitan dengan kita meminta dengan rahmat Allah gitu. Artinya apa perbedaan antara doa-doa ini? Kita memohon kesehatan, keselamatan, rezeki dan lain-lain. Sementara itu semua tercakup dalam satu doa memohon rahmat dari Allah itu Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, ada salah satu doa yang mesti diketahui oleh kaum muslimin ya, yaitu bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Doa ini bersumber dari malaikat yang didengarkan oleh sahabat. Sahabat ini dia sedang salat, kemudian dia mendengarkan suara. Kemudian setelah dia mendengarkan suara ini, maka dia sampaikan kepada baginda Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, tadi ada suara yang saya dengarkan." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah malaikat yang mengajarkan bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, pujian Allah itu ada secara umum, ada secara khusus. Dan di antara salah satu pujian secara umum adalah alhamdulillah. Setiap kali Allah berikan kita nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi itu belum memuji Allah secara penuh. Dan kita yakin kita belum ada yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah malaikat mengajarkan pujian ini kepada sahabat yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah malaikat yang mengajarkan tentang bagaimana cara memuji Allah. Apa pujiannya? Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir jami'a ma madha min dhunubi wa'sim li fima baqiya min umri warzuqni amalan zakiyan tarda bihi anni. Itulah cara kita memuji Allah. Sudah hafal doanya? Makanya kalau tidak hafal dicatat atau dicari. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah cara kita memuji Allah. Maka apa kata Nabi? Itu adalah malaikat yang datang mengajarkan kepada kalian cara memuji Allah. Jadi kita memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan. Kemudian apa perbedaannya dengan rahmat? Sama dengan kita berdoa untuk anak-anak kita, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh. Kemudian anak kita namanya Ahmad, Muhammad, Mahmud, Abdullah. Ya Allah jadikan Mahmud yang saleh, jadikan Ahmad yang saleh. Apakah bertentangan antara satu doa dengan doa yang lainnya? Biasanya kita berdoa untuk anak-anak kita seperti itu kan? Rabbi habli minas salihin. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Kemudian setelahnya kita menyebutkan nama anak kita masing-masing. Ya Allah, jadikan anakku Muhammad jadi anak yang saleh, jadikan dia anak yang berbakti. Padahal tadi kita sudah berdoa. Itulah perbedaannya. Yang satu umum, yang satu yang khusus. Maka mintalah rahmat Allah itu maha luas. Kadang Allah itu memberikan kepada kita di atas apa yang kita minta. Bahkan orang yang tidak meminta pun diberikan oleh Allah. Apalagi orang yang meminta. Itulah disebut dengan rahmat. Makanya kita meminta satu, Allah berikan 10. Makanya itulah setiap doa, ya Allah berikan rahmat dan kasih sayangmu. Semua masuk di dalamnya. Kemudian setelahnya kita sebutkan satu persatu perinciannya. Jelas Pak ya? Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, mungkin sampai di sini dulu ya kita pembahasan kita ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan dan insyaallah esok kita akan kembali menyambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesehatan dan Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada waktu yang paling bagus untuk berdoa kecuali dikala kita berada di rumah Allah, dikala kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Karena malaikat sedang turun dan malaikat tidaklah turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang, dan tidaklah malaikat turun kecuali mereka pun akan dikabulkan doa-doanya, dan semoga Allah mengabulkan setiap doa dan permintaan kita bersama. Allah berikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, wafatkan dalam keadaan beriman,
dan Allah kumpulkan kita bersama Nabi di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة